Selamat berjumpa kembali dalam video channel toko sepeda Trijaya Putri atau Trijaya Putri Bike Shop TV. Kali ini kita ingin menyambung daripada video konten yang terdahulu tentang industri motor listrik. Sebagaimana kita ketahui, industri motor listrik tahun-tahun belakangan mulai meriah, bahkan sudah mulai banyak peminatnya. Nah, kali ini kita ingin mengulas tentang bagaimana prospek industri motor listrik ke depannya di tahun 2024. Dan kita ingin mengulas juga tentang motor listrik jenis apa saja yang sudah tampil dan meluncur di pasaran motor listrik Indonesia, khususnya yang memang sudah mempunyai brand lokal Indonesia, artinya kualitas materialnya TKDN itu sudah di atas 50% untuk diakui sebagai motor buatan lokal atau buatan Indonesia. Dan pada akhirnya motor lokal tersebut bisa mendapatkan subsidi pembelian dari pemerintah Indonesia. Oke, kita lanjut dengan motor listrik apa saja yang memang sudah beredar, motor lokal Indonesia yang sudah beredar di pasaran. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa produsen otomotif Indonesia turut merilis motor listrik di tahun 2023 yang tahun ini. Mungkin juga akan terus mengembangkan motor listriknya di tahun 2024. Langkah ini selaras dengan kampanye pemerintah Indonesia buat merealisasikan transportasi yang ramah lingkungan di masa depan. Nah, selain itu, motor listrik buatan Indonesia ini juga diklaim hemat budget dibandingkan motor konvensional, bahkan harganya pun cukup kompetitif. Motor listrik buatan Indonesia akhir-akhir ini juga ikut berkompetisi di kelas elektrik. Meski sering diremehkan, motor lokal ini kualitasnya tak kalah dengan merek global. Nah, beberapa merek lokal yang patut kita mungkin coba atau nanti bisa beli ya di tahun 2024 atau di akhir tahun ini, yang mana pemerintah sudah mulai menaikkan subsidi daripada pembelian motor listriknya. Nah, patut kita pantau dan kita lihat secara cermat ya, motor lokal tersebut yang memang kita bisa dapat harga subsidi yang lumayan besar, antara lain ya itu merek Gesit ya, pabrikan dari Gesit, produsen. Terus dari United Motor ya, jenis T1800, yang dari Alpha One juga ada, atau Celis Agat ya. Nah, semua model tersebut adalah produk rakitan lokal yang ada di pasar tanah air dengan kemampuan handal. Nah, kira-kira penasaran motor listrik terbaik ya yang ada di Indonesia saat ini tahun 2023 ini? Nah, apa aja yang sudah meluncur? Berikut penjelasannya. Yang pertama, merek VR ya. Motor listrik pertama datang dari merek VR. Jenis motornya banyak ya, tetapi VR N1 salah satu yang di recommended. Motor ini terkesan retro
dengan elemen sedikit cembung dan lampu depan berbentuk kotak. Nah, VR N1 ini disemati baterai lithium ion berkapasitas 60 volt 23 ampere Ah dengan 1 kali pengisian daya. Motor ini bisa melaju hingga 55 km ya. Adapun kecepatan maksimum VR N1 adalah 60 km per jam. Nah, VR merupakan pabrikan motor yang sudah berdiri sejak tahun 2000 silam. Lokasi pabriknya sendiri berada di Semarang, Jawa Tengah. Ya, saat ini mereka punya motor listrik andalan terbaru yang dinamakan VR Q1. VR Q1. Ya, tampilan motor listrik VR memang sedikit retro, mirip skuter Matic zaman dulu. Selain itu, dimensinya juga terbilang mungil, tapi tetap kompak. Dijamin nggak malu saat berkendara di jalanan. Baterai yang diusung bertipe lithium ion dengan waktu pengisian hingga penuh selama 4-5 jam. Dalam kondisi daya penuh, motor ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 60 km per jam dengan jarak maksimal sejauh 60 km. Kalau kamu berminat, nah, Q1 cukup diminta siapkan uang sebanyak 18 jutaan saja per unit. Nah, motor listrik yang kedua adalah dari produsen Gesit. Motor listrik Gesit diperkenalkan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2019 yang lalu. Menurut situs resminya, tersedia 2 pilihan produk, yakni Gesit G1 dengan tampilan ala skuter Matic biasanya. Adapun yang kedua adalah Gesit Raya. Nah, yang lebih sporty dan trendy. Gesit dilengkapi baterai lithium ion 72 volt dan 20 ampere 20 Ah dengan 2 pilihan baterai. Satu baterainya mampu menempuh 50 km. Waktu pengisian baterainya sendiri hanya 3-4 jam saja, lebih cepat dibanding yang awal tadi, VR. Oke. Nah, Gesit sendiri merupakan motor listrik asli buatan Indonesia yang wajib masuk list pertama kali. Asalnya produk ini pula yang seolah mengawali semangat pabrikan lokal untuk terjun di industri motor ramah lingkungan. Nah, Gesit ini memang kita udah tahu lah ya, ini adalah pelopor motor listrik di Indonesia. Nah, dari segi spesifikasi motor listrik Gesit generasi pertama menggunakan tenaga listrik dengan daya 5 kW. Dalam kondisi baterai penuh, motor ini dapat menempuh jarak sejauh 50 km dan 100 km jika menggunakan baterai ganda. Informasi terbaru, pabrikan Gesit ini siap merilis tipe teranyar yang diberi nama Gesit Raya, ya, yang tadi kita udah informasikan. Mungkin tahun 2013 ini udah jalan ya. Nah, bedanya Gesit Raya memiliki headlamp yang lebih modern
serta desain setang telanjang. Namun belum diketahui soal spesifikasi dan bandrol yang dipatok. Sejauh ini harga gesit yang beredar di pasaran berada di angka 26 jutaan. Nah, itu untuk penjelasan tentang motor listrik gesit. Yang ketiga adalah produsen motor listrik dari Rakata. Motor listrik Indonesia selanjutnya berasal dari Tangerang. Sejak tahun 2010 hingga kini, Rakata telah membuat roda 2 listrik dengan tampilan menarik. Ada Rakata NX3 serupa NMAX, ya. Rakata NX8 yang cocok dipakai untuk kaum laki-laki, serta Rakata S9 dan Rakata X5 mirip skutik. Klaimnya konsumsi bahan bakar motor listrik ini irit. Nah, nanti perlu dicoba ya, irit atau dibuktikan irit atau tidak. Nah, selain itu Rakata juga punya versi terbaru, Rakata NX8, yang bergaya ala naked sports, ya. Nah, Rakata sebagai produsen motor ini memiliki pabrik perakitan yang berada di Tangerang, Banten. Sementara untuk kantor pusatnya berada di Jakarta Selatan. Jadi ini murni produk lokal, begitu. Nah, dari seri NX8 ini, ya, yang lebih trendy ini, nah, mereka mengusung desain retro dari Jepang pada bagian lampunya. Meski begitu, lampu tersebut sudah LED sehingga tidak melupakan kesan modern yang harus ditampilkan. Ya, sebagai motor sport, kecepatan NX8 ini dari Rakata yang terbaru ini, NX8, kecepatannya bisa menyentuh angka maksimal di 85 km per jam. Ya, berkat dinamo penggerak berkapasitas 2000 watt yang dimilikinya. Nah, selain itu, motor ini juga diklaim mampu melibas tanjakan dengan kemiringan hingga 30 derajat. Adapun baterai built-in lithium ion yang disematkan menjadikan motor ini mampu menjelajah sejauh 100 km dalam kondisi baterai yang terisi penuh. Nah, kira-kira harganya dibanderol ya di angka 54 jutaan untuk motor jenis ini. Artinya maksimal jauhnya itu sekitar 100 kilo, lebih besar dari motor yang tadi gesit sama Fiat. Oke. Yang keempat adalah produsen dari merek Quest. Merek Quest ini coba tampil lebih kece dengan motor listrik Quest Atom Alpha. Ya, tunggangan mungil ini didesain langsung dari Nico Questera, teknisi Tesla. Ya, Tesla itu ya tahu sendiri lah ya, bosnya si siapa itu, orang terkaya di dunia itu, Elon Musk, ya. Ya, artinya ini merek Quest ini terdapat 3 tipe motor listrik yang bisa kita pilih, yakni tipe Light, Play, dan Pro. Ya, Light, Play, dan Pro. Nah, lebih lanjut, Quest Atom Alpha tipe Light dibekali baterai 240 watt dengan jarak tempuh maksimal 8 km. Pada tipe Play pakai baterai 450 watt yang dapat melaju hingga 16 km. Sementara tipe Pro-nya
dilengkapi baterai berkapasitas 720 watt yang bisa dinaiki hingga 24 km. Selanjutnya yang kelima adalah produsen dari Celis. Celis ini awalnya adalah memproduksi sepeda listrik. Nah, sekarang mereka terjun juga di industri motor listriknya. Nah, koleksi kendaraan listrik Celis cukup banyak. Ya, salah satunya adalah varian motor. Tipe motor listriknya sendiri beragam, mulai dari GO Plus, iMac, Neo Scutic, New Balance, Bromo Solar Energy hingga Agat. Nah, Agat ini yang terkenal sekarang. Nah, yang paling diincar Agat ini. Celis dilengkapi baterai berkualitas. Pada satu baterainya motor ini bisa menempuh hingga 50 km. Nah, jika pakai double baterai tentu bisa sampai dengan 2 kali lipatnya, artinya 100 km. Ada juga model terbaru dari Celis, ialah Celis Eagle Prick. Eagle Prick memiliki tampang dan desain bak sekutik Eropa yang khas. Ya, ini tergolong minimalis. Motor listrik ini cocok buat kamu yang menginginkan kendaraan kompak dan simple. Nah, dengan tampangnya yang cukup elegan, tak heran motor listrik ini bisa menarik minat banyak orang. Ya, buat kita yang terbiasa menggunakan motor Matic Beat atau Celis Eagle Prick, ya bisa menjadi alternatif. Kesan elegan semakin terasa dengan bagian headlamp yang sudah memakai LED, ya, proyektor. Motor listrik ini memiliki daya 800 watt yang bisa dipacu hingga 40 km per jam dengan jarak tempuh 35 km. Celis Eagle Prick ini dibanderol dengan harga sekitar 11,5 juta. Untuk off the road kamu harus menambah sekitar 2,5 juta lagi, sehingga total menjadi 14 juta agar motor ini bisa dikendari di jalan umum. Nah, selanjutnya ada motor listrik Agat. Nah, Agat ini yang terkenal dari PT Juara Bike Celis. Nah, sekilas tampilannya mirip dengan Yamaha Soul GT yang banyak beredar di jalanan. Ini bisa dilihat dari bentuk fairing dengan fairing depan ya, hingga headlampnya yang punya khas tersendiri. Nah, motor ini mengusung baterai model Silent Lead Acid atau SLA, Silent Lead Acid, dan mampu menempuh jarak hingga 50 km dalam kondisi daya baterai penuh. Sementara untuk kecepatannya bisa mencapai 60 km per jam, sehingga cocok untuk mobilitas jarak pendek. Ya, penasaran kira-kira berapa harga motor listrik ini di 2023 ini? Ya, kita bisa membeli Celis Agat dengan bandrol harga sekitar 22,7 jutaan. Ya, sekitar 22-23 juta lah kurang lebih ya. Nah, merek produsen motor listrik nomor 6 yaitu BF Goodrich. Ya, BF Goodrich ini bisa dibilang kebanyakan motor listrik BF Goodrich cocok digunakan oleh kaula muda. Tampilannya didominasi desain ala Vespa Matic, ya, seperti jenis BF Angela, BFB, BF Q7, BF QQ, dan BF V
EV7. Nah, sementara BFG2 mirip sepeda listrik dan BFCG layaknya motor Harley versi mini. Daya baterai yang diusung BFG2 500 watt, BFCG itu sekitar 2000 watt dan sisanya 1000 watt. Dalam sekali pengecasan, rata-rata motor listrik ini bisa menjangkau 40 sampai 60 km. Nah, kalau kita ingin tampilan yang berbeda, sebaiknya beli BF Gotrek BFCG ya. Ya, alih-alih berdesain bak skuter matic, motor ini justru tampil dengan gaya cave racer ya, cafe racer ya. Nah, tangki yang disematkan pada motor ini cuma gimmick alias kosong. Tangki tersebut juga bisa kamu fungsikan untuk penyimpanan charger atau baterai. Nah, meski tampilan garang, motor ini terbilang standar dari sisi performa, yaitu hanya bisa melaju hingga 58 km per jam dengan daya jelajah sejauh 50 km ya sekitar 50 km saja ketika baterai penuh. Nah, harga di pabrikan asal Semarang ini, Jawa Tengah ini dibanderol dengan angka 19 jutaan saja. Oke, berikutnya yang ketujuh adalah dari produsen motor listrik Elvindo. Ya, mungkin banyak yang tahu ya Elvindo ini ya, sudah banyak yang tahu. Ada motor listrik Elvindo EK Electric Visual Indonesia. Nah, ini kendaraan listrik ini dirakit di Cikupa, Tangerang, Banten. Produk Elvindo menggunakan penamaan toko ikonik Indonesia ya, seperti Arjuna, Rama, dan Sinta. Oke, namun terdapat sedikit perbedaan dari tiap tipenya. Nah, kalau Elvindo Rama dan Arjuna dibuat dengan bagian depan bentuk persegi panjang, sementara Elvindo Sinta dirancang agak feminim, mirip Honda Scoopy. Untuk kecepatan maksimal rata-rata yang bisa dicapai adalah 60 km per jam. Nah, buat kita yang belum tahu, Elvindo atau Electric Visual Indonesia, ya singkatan dari Elvindo itu adalah Electric Visual Indonesia. Visual Indonesia merupakan motor listrik yang lokasi perakitannya berada di Cikupa, Tangerang, Banten. Ya, sebenarnya motor ini memiliki beberapa varian. Untuk tipe tertingginya pun dijual sangat murah. Ya, sekitar harga 13 jutaan saja. Ya, ini salah satu motor listrik murah yang bisa dijadikan pilihan. Oke. Berikutnya yang ke-8 dari produsen Breling EV1 ya, artinya merek Breling EV1 dari Breling. Ya, Breling EV1 ini merupakan motor listrik yang digagas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, bekerja sama dengan PT Rainbow Moto Builder RMB Jakarta. Motor ini hadir dengan tampilan sasis yang terbuka. Breling EV1, Breling EV1 ya, Electric Visual One. Ini dibuat oleh perajin dari industri kecil menengah IKM, logam dan siswa SMK YPT 1 Purbalingga. Motor listrik ini merepresentasikan keunggulan teknik pembentukan logam dan pengelasan IKM logam Purbalingga. Nah, daya yang digunakan daripada Breling
EV1 ini adalah 60 volt 30 Ah tipe LEV PO1 dalam sekali pengisian. Kendaraan ini dapat menempuh jarak hingga 40 km. Selain itu, motor listrik ini memiliki lifetime sebanyak 2000 kali. Nah, kemunculan motor listrik ini juga mendukung pemerintah pusat dalam transformasi kendaraan konvensional ke kendaraan bertenaga listrik. Harga Brilling EV1 ini sudah ditentukan tim pengembang sepeda motor listrik Purbalingga, yaitu sekitar 40 juta per unit. Ya, memang harganya agak mahal ya. Ya, mungkin ke depan mungkin akan lebih murah seiring dengan penemuan dan bahan baku yang lebih cepat didapati, atau akses yang untuk bahan baku bisa cepat, dan industrinya pun terutama para pekerjanya sudah bisa lebih cepat mengerjakan ini. Nah, ini juga jadi percontohan ya buat SMK yang lain yang sejenis, bisa juga mencoba untuk menciptakan jenis varian motor listrik yang lain di seluruh Indonesia. Oke. Nah, yang ke-9 dari produsen motor listrik adalah Alesa iX 3000 ya, dari Alesa. Nah, Alesa iX 3000 ini merupakan pendatang baru di pasar otomotif nasional. Ya, hasil pabrikan dari PT Pintar Pilih Motor (PPM). Motor ini diklaim hadir dengan konsep elektrifikasi yang modern dan ekonomis. Ya, menurut pihak pabrikan, motor ini menggunakan smart baterai dengan daya 2 kWh, yang mana dalam kelas yang sama kebanyakan daya baterai yang diusung masih 1,2 atau 1,5 kWh. Nah, ini lebih besar jadi kWh-nya. Dengan daya tersebut, Alesa EX3000 diklaim mampu melaju hingga kecepatan 60 km per jam, artinya lebih cepat ya daripada motor listrik yang lain. Tidak hanya itu, motor listrik ini juga disebut mampu melibas tanjakan tinggi, ya, artinya tanjakan pun dilibas ya. Harga ya, kalau tertarik, motor yang satu ini hanya dihargai sekitar 17,7 jutaan saja. Oke, kita lanjut. Berikutnya yang ke-10 dari produsen motor listrik merek Ego 5. Nah, ECGO 5 ini merupakan motor listrik seri terbaru yang dirilis oleh PT Green City Traffic atau GCT. Ya, sekilas desainnya mengingatkan kita pada Honda Scoopy yang sangat laris itu. Nah, dari segi performa, kecepatan motor ini diklaim mampu mencapai angka 70 km per jam. Sementara jarak tempuhnya bisa menjelajah sejauh 70 sampai 80 km dalam kondisi baterai penuh. Ya, artinya lumayan jauh ini. Untuk sekali pengisian dayanya pun cukup singkat, yaitu hanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 jam saja. Artinya lebih cepat pengisian dayanya. Biasanya bisa 4 sampai 5 jam kalau motor lain. Ya, oke. Nah, kalau kita tertarik ya, ini dibanderol untuk ECGO 5 bisa melalui e-commerce ya, seperti Tokopedia, dengan harga sekitar 14 sampai 16 jutaan. Ya lumayan terjangkau lah dengan spek yang lumayan. Oke, yang berikutnya nomor 11 dari produsen motor listrik merek Elders Electrico. Ya, Elders Electrico. Ya, motor listrik Indonesia
terbaik yang satu ini ternyata mengusung desain Vespa klasik yang legendaris. Namun berbedanya motor ini tetap mengedepankan spesifikasi yang canggih, ya, bernama Eldes Electrico. Motor ini didukung dengan kapasitas daya baterai 52 volt sampai dengan atau 24 Ah yang mampu melaju hingga kecepatan maksimal 55 km per jam. Untuk dapat mengisi dayanya hingga penuh, kamu membutuhkan atau kita membutuhkan waktu selama 6 jam, ya, kurang lebih ya. Artinya ini lumayan lama. Kalau kamu mengaku Vespaholic, nah tentu ini adalah pilihan yang menarik. Harganya sendiri berkisar 18 jutaan saja. Oke, yang berikutnya, yang ke-12 adalah dari produsen Nusa Khatulistiwa. Nah, ini dari namanya pun udah mencirikan ciri khas Indonesia nih. Oke, ya, mendengar namanya saja bisa ditebak kalau motor ini berasal dari dalam negeri. Nusa Khatulistiwa atau Nusaki sendiri sebenarnya dikembangkan oleh dua pemuda Indonesia bernama Domek Mande dan Tommy Gunawan. Nah, menariknya motor yang mereka hadirkan tidaklah berdesain seperti skuter pada umumnya, melainkan merupakan tipe motor sport yang gagah dan maskulin. Performanya pun nggak main-main. Berbekal baterai lithium ion cell dengan kapasitas 10 kWh, motor ini dipercaya mampu melaju hingga sejauh 180 km untuk sekali pengisian daya. Artinya ini lumayan jauh ya. Kalau dari Jakarta itu bisa sampai ke Bandung ini. Jika performanya nggak main-main, maka harganya pun ya lumayan. Untuk varian basic saja, harga motor listrik buatan Indonesia bernama Nusa Khatulistiwa ini ya dibanderol sebesar 140 juta. Oh, mantap nih. Artinya bisa beli satu mobil LCGC nih. Tapi dengan harga yang mahal, ya, produsen motor ini memberikan kesempatan bagi konsumennya untuk melakukan full customize, mulai dari warna bodi, jok, roda, baterai hingga rem. Nah, ada plus minus lah ya. Harganya boleh mahal, tapi dia ada service full customize. Artinya kita bisa pilih warnanya, joknya, rodanya, baterainya hingga remnya seperti apa. Oke. Nah, berikutnya yang ke-13 adalah dari produsen Polytron. Ya, ini Polytron Evo. Ya, oke. Nah, Polytron ini memang pada umumnya ini adalah merek elektronik ya, tapi sekarang ya mereka mengembangkan motor listrik juga. Nah, sebagai brand lokal yang punya nama besar, Polytron kini ikut terjun ke industri otomotif. Kini mereka menghadirkan motor listrik Polytron Evo yang siap bersaing dengan para pendahulu lainnya. Tampilannya sendiri masih mengusung gaya skuter matic ya pada umumnya ya, motor listrik seperti produsen kompetitor kebanyakan lah. Ya, performa baterai lithiumnya pun cukup standar karena hanya bisa melaju hingga kecepatan 60 km per jam saja. Artinya ya itu cukup rata-rata lah untuk motor listrik. Tapi kelebihannya jarak tempuh yang bisa dihasilkan dalam satu kali pengisian baterai terbilang lumayan jauh, yakni hingga 100 km. Wah, lumayan jauh ya. Ini boleh nih. Biasanya kan hanya 60-50 km sekali isi full atau 70 km ya. Ini sih bisa sampai 100 kilo. Boleh untuk dicoba. Nah, jika memakai dua baterai,
maka jarak tempuhnya jadi 200 km. Wah, lebih hebat lagi, lebih jauh lagi. Jadi kalau kita ke Bandung itu nggak perlu pengisian baterai, nanti baru sampai Jakarta, sampai ke Bandung baru isi, pulangnya lagi baru isi ke Jakarta. Oke, full lagi sampai lagi Jakarta. Oke, harga Polytron EVO sendiri berada di angka sekitar 28 jutaan on the road ya, on the road Jakarta ini ya, atau Tangerang, Kudus, dan Semarang. Oke, nah ini baru 4 kota aja, belum kota yang lain, tapi mungkin 2024 akan lebih banyak kota yang tersentuh. Oke, nah berikutnya yang ke-14 adalah dari produsen United Motor dengan jenis tipe T1800. Oke, nah kalau kita dengar United Motor ini ya, ini udah pemain lama ya. Oke, ya kalau kita mau cari motor bertenaga listrik yang desainnya keren ya, artinya United Motor T1800 mungkin bisa dijadikan pilihan yang menarik. Nah, desainnya yang elegan namun sporty, mengingatkan kita pada Yamaha NMAX ya. Ya, secara spesifikasi motor ini memiliki 4 mode kecepatan yang bervariasi. Ya, misalnya saja speed 1 dengan kecepatan maksimal 50 km per jam, speed 2 dengan 60 km per jam, speed 3 dengan 65 km per jam, dan turbo dengan kecepatan hingga 70 km per jam. Ya, tidak sampai di situ saja, ada juga gigi mundur alias reverse yang tombolnya berada di bagian pangkal stang kiri. Ya, cara mengoperasikannya pun sangat mudah, ya, ini hanya dengan ditekan sambil menarik tuas gas. Nah, bagasi yang terdapat di T1800 juga sangat luas sehingga bisa dibuat untuk menyimpan baterai cadangan. Ya, di bagasi tersebut bahkan sudah disediakan colokan USB dan lampu penerangan sebagai penunjang kemudahan penggunanya. Nah, kira-kira harganya berapa? Ya, ini kamu dapat membeli United T1800 dengan harga kurang lebih sekitar 27 juta saja. Berikutnya yang ke-15 adalah dari produsen Volta dengan seri Volta 401. Volta 401 ini adalah motor listrik buatan Indonesia yang memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah sistem ganti baterai SGB yang memungkinkan pengguna untuk mengganti baterai yang habis dengan batu baru di stasiun-stasiun yang tersedia. Kelebihan lainnya adalah harga yang terjangkau, yaitu sekitar 18,5 juta. Motor ini bisa dibeli secara online melalui e-commerce. Selain itu, motor ini juga memiliki desain yang modern, elegan dengan warna biru sebagai ciri khasnya. Nah, motor ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti lampu LED, speedometer digital, dan rem cakram. Dari segi performa, motor ini juga cukup baik dengan tenaga 1500 watt atau sekitar 2 HP. Motor ini bisa mencapai kecepatan maksimal 55 km per jam dengan jarak tempuh 55 km per baterai. Motor ini juga bisa membawa beban maksimal 200 kg. Oke, sekitar 200 kg beban maksimal. Oke, berikutnya yang terakhir, yang ke-16 adalah dari produsen PT Astra Honda Motor atau AHM. Ya, sebagaimana kita ketahui, ini adalah pemain lama dari Jepang. Ya,
Ada Honda juga yang sebelumnya yang banyak beredar, motor konvensional di Indonesia, bahkan motor metiknya pun banyak yang laku. Ya ini memang pemain lama, tapi mereka sudah mulai mengincar motor listrik juga di tahun 2023 ini. Ya mungkin nanti tahun 2024 mereka akan lebih konsisten, akan lebih banyak varian barunya. Oke. Nah, PT Astra Honda Motor AHM akan meluncurkan 2 motor listrik yang mungkin di akhir 2023 ini udah jalan. Rencananya 7 motor listrik yang akan diluncurkan Honda hingga 2030. Jadi mereka sudah ada planning untuk sampai tahun 2030 itu sekitar 7 motor listrik yang akan diluncurkan dari AHM, Astra Honda Motor. Ya kita lihat aja nanti kira-kira seperti apa. Menurut Presiden Direktur PT Astra Honda Motor, ya Keiichi Yasuda, peluncuran motor listrik tersebut bakal dilakukan secara bertahap hingga tahun depan dengan target penjualan 1 juta unit dalam setahun. Ya, menurut dia, kami ingin tetap memberikan kesenangan berkendara bagi konsumen Honda melalui motor listrik, ujar Keiichi Yasuda pada konferensi pers hari Rabu tahun 2022 yang lalu. Sebagai tambahan informasi lagi, untuk sepeda motor listrik atau motor listrik buatan Indonesia ini sudah merambah juga untuk pasaran internasional. Nah, dimulai dari produsen gesit dengan merek Gesit Raya versi G atau Gesit Raya G yang diekspor perdana ke Nepal beberapa waktu yang lalu. Nah, sepeda listrik buatan Indonesia Gesit Raya G ke Nepal ini diekspor perdana beberapa waktu yang lalu melalui PT Wika Industri Manufacture atau WIMA, mulai melakukan ekspor perdana gesit ke Nepal. Tahap awal pengiriman dilakukan sebanyak 72 unit dalam bentuk semi knockdown atau SKD. Nah, Direktur Utama WIMA Bernardi Jumiril mengaku bangga Gesit Raya G sebagai karya anak bangsa yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN 60,30%, artinya lumayan tinggi TKDN-nya. Telah berhasil menembus pasar luar negeri. Nah, menurut dia, hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah mampu memproduksi sepeda motor listrik yang berdaya saing dan berkualitas. Gesit berkomitmen untuk meneruskan berinovasi dan dikembangkan dengan desain terkini serta beragam fitur unggulan untuk semakin memberikan kebanggaan bagi pemiliknya. Hal ini merupakan salah satu upaya Gesit untuk terus menjawab kebutuhan konsumen baik di dalam maupun di luar negeri, ujar Bernardi dalam rilis pers pada Februari 2023 lalu. Nah, ini sejak diluncurkan Gesit Raya G mendapat respon yang baik di pasar domestik. Hal ini menambah kepercayaan untuk memperluas jangkauan hingga ke pasar luar negeri. Ya, mungkin dari awal pertama dari Nepal ya. Nah, Direktur Marketing WIMA Dodi Setiawan mengatakan Gesit bisa sebagai solusi atas kebutuhan transportasi yang ramah lingkungan dengan performa yang andal. Gesit Raya G dinilai memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Artinya
motor listrik buatan Indonesia pun tidak kalah bagusnya dibanding motor listrik buatan luar negeri. Nah, keberhasilan ini diharapkan bisa mendorong motor gesit menembus pasar motor di negara asing lainnya. Nah, ini kurang lebih ya ulasannya. Kita akan sambung lagi nanti di bahasan judul yang berbeda mengenai menakar prospek motor listrik Indonesia di tahun 2024 pada video selanjutnya, termasuk mengenai komponen aki baterai, bagaimana prospek untuk industri baterai listrik untuk motor listrik Indonesia. Oke, terima kasih.